Halo, Assalamualaikum Pompo. Jadi, Ayah bakal ngebahas kisah tentang Abigail Rose Tyler yang akrab dipanggil Abby. Sebelum kita lanjut tentang pembahasan Abigail ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, Pompo. Abigail Rose Tyler lahir pada tanggal 24 Mei 2001 pada suatu malam musim panas yang begitu hangat, santai di bulan Juni di tahun 2007. Abigail Rose Tyler yang akrab dipanggil sebagai Abby, mengadakan makan malam bersama di sebuah kolam renang. Dengan suasana malam yang tenang dan ceria, para orang tua mereka membiarkan anak mereka untuk berenang sebentar. Beberapa saat setelah berenang, lalu semua anak-anak mandi kecuali Abby. Abby masih berada di dalam kolam renang anak-anak. Pada saat itu, orang tua Abby tidak tahu seberapa serius cedera yang dialami putrinya. Orang tua Abby berpikir mungkin itu sengatan matahari atau masalah neurologis. Tidak ada darah, hanya Abby saja yang pingsan tak sadarkan diri. Dan ketika sadar, Abby memberitahu bahwa perutnya sakit. Kemudian Abby dilarikan ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian setelah operasi, yang diduga dokter sebagai robekan rektum, keluarga Abby baru mengetahui kenyataan yang sangat mengerikan. Isi perut Abby dikeluarkan oleh penyedotan dari saluran pembuangan kolam renang yang tidak tertutup. Sungguh tidak dapat dipercaya, usus halusnya telah terkoyak dari tubuhnya. Dokter menjelaskan bahwa tidak ada alasan medis yang menyebabkan Abby selamat malam itu. Dan keluarga berharap pemulihan awal Abby membuat semua orang di sekitarnya takjub. Abby memang membutuhkan transplantasi, tetapi sementara itu, Abby bisa pulang berkat larutan nutrisi yang disamarkan, yang ditaruh di dalam ranselnya. Abby bahkan berhasil kembali ke sekolah untuk pertama kalinya. Nyatanya, terlepas dari apa yang telah terjadi, kehidupan tetap harus berjalan dan sangat mengejutkan untuk kita semua. Namun keluarga juga tahu bahwa Abby akan dirawat di rumah sakit lebih lama lagi. Jadi setelah Abby pulang, rumah sakit memutuskan untuk membantunya menjalani hidup semaksimal mungkin selama yang dokter bisa. Ketika Abby ingin mengikuti camp acting untuk anak-anak, orang tua Abby berbicara dengan direktur camp dan mengatur agar Abby selalu ditemani keluarga atau perawatnya. Untungnya dengan langkah-langkah tersebut, mereka mengizinkannya untuk ikut serta bersama teman-temannya. Selama masa-masa jauh dari rumah sakit ini pula, seorang teman dekat memberikan 4 tiket Hannah Montana, termasuk temu sapa sebelum pertunjukan, dan mendapat foto serta tanda tangan Miley Cyrus sendiri yang membuat Abby tersenyum bahagia selama beberapa hari. Namun, berada di sekolah dan di tempat umum selama berbulan-bulan tidak selalu mudah. Kulit Abby tampak sangat kuning karena penyakit kuningnya. Sulit bagi orang tua Abby untuk melindunginya dari tatapan dan celaan orang lain. Suatu hari, saat pertemuan antar teman sekelasnya dan kepala sekolah, Abby berdiri di depan teman sekelasnya dan menceritakan betapa sakitnya perasaannya diperlakukan berbeda. Abby berkata bahwa mereka harus berpikir dahulu sebelum mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Dan semua orang takjub dengan kedalaman pemahamannya. Pada tanggal 16 Desember, keluarga Abby dapat telepon bahwa ada transplantasi yang tersedia untuk Abby. Keluarga Abby menuju ke Omaha, ke Nebraska Medical Center, tempat Abby diperkirakan akan dirawat setidaknya selama 6 bulan. Keesokan harinya, para dokter memulai operasi rangkap 3. Abby akan menerima hati, usus halus, dan pankreas baru. Selama beberapa bulan, Abby terlihat berada di jalur pemulihan yang normal. Jalannya memang berliku-liku, tetapi para dokter telah memperingatkan untuk mengantisipasinya. 1 langkah baik, 2 langkah mundur, hari-hari yang baik dan hari-hari yang sangat buruk. Dan itulah yang dialami, menjalani hidup dengan hasil lab yang mengalir setiap hari. Beberapa bulan setelah transplantasi, keadaan Abby tidak kunjung membaik. Abby mengembangkan kondisi kanker, meskipun jarang dipicu oleh transplantasi organ. Kondisi ini disebut PTLD atau penyakit limfoproliferatif pasca transplantasi.
Abby juga terus mengalami banyak masalah infeksi dan pada bulan Maret tahun 2008, organ-organ barunya mulai gagal berfungsi. Parahnya lagi tubuhnya mulai menolak sebagian fungsi livernya. Pada saat itu, Abby mengalami banyak infeksi dan 16 kali operasi. Operasi untuk mengeluarkan cairan, operasi untuk memperbaiki robekan jaringan, dan operasi untuk membersihkan perutnya. Dan Abby telah berjuang begitu lama. Setelah 9 bulan berjuang, akhirnya pada tanggal 20 Maret tahun 2008, Abigail, gadis kecil yang cantik, mandiri, dan romantis, pergi dengan sangat tenang dan damai bersama keluarga tercinta di sisinya. Jadi itulah kisah tragis yang dialami gadis kecil yang bernama Abigail atau Abby. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan terus awasi anak-anak kita agar terhindar dari bahaya yang mengancam nyawanya. Oke, segitu dulu kisah hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aya Intan Ratna, sampai jumpa lagi.